Halo pemirsa, tetap dalam pengawalan kasusnya Vina. Dan saya juga minta tolong buat kalian yang mengawal kasus ini, tolong dong juga dikawal kasusnya ibu dan anak di Subang yang hampir 3 tahun berjalan. Dan saat ini sedang proses di pengadilan. Karena ada OOJ di kasus itu, yang mana ada oknum polisi yang bernama Irlan yang ikut menyelidiki kasus itu sudah mengambil alat bukti dan dihilangkan. Pengakuan Irlan, dia disuruh oleh seseorang yang bisa dikatakan pangkatnya lebih atas daripada dia. Dan saat ini kasusnya lagi proses persidangan. Khawatir saya ada persidangan sesat di kasusnya Subang tersebut karena ada cawe-cawe dari oknum polisi tersebut. Tentunya oknum polisi ini juga tidak akan bekerja sendirian. Kalau mau digali lagi pastinya akan ada rentetan-rentetannya dengan siapa saja dia bekerja sama untuk menutupi kasus ibu dan anak di Subang tersebut. Ya saya mohon banget untuk ikut mengawal kasusnya Subang yang sama-sama ditangani oleh Polda Jabar. Dalam kasusnya Subang dengan Vina ini ada kemiripan dengan cara menangani kasusnya. Yang pertama, caranya dengan kesurupan. Di kasusnya Subang juga begitu. Ada kesurupan. Hari pertama belum ada penyidikan sudah kesurupan dan menyebut nama ini itu. Kemudian juga ada berdasarkan pengakuan. Di kasusnya Vina kan juga berdasarkan pengakuan dalam menangkap siapa-siapa saja yang diduga pelakunya. Di sini saya juga heran, Polda Jabar kok dalam menangani kasus kok selalu ada drama kesurupan kok dan ada OOJ. Ya semoga saja tidak semuanya seperti itu. Nah karena ada melibatkan dari oknum yang berwajib inilah patut kita menjadi curiga ya teman-teman. Ada apa kasus ini kok begitu rapinya menutupi? Kalau dibilang rapi ya nggak rapi karena keanehan-keanehan ini begitu nyolok dan kita bisa juga melihat keganjilan-keganjilan di dalam menangani kasusnya tersebut. Baik di kasus Subang maupun di kasusnya Vina ini. Kalau dari kasusnya Vina, kemarin kan saya sudah berusaha terkoneksi dengan energinya Linda. Ternyata di situ ada simbol keadilan terkait dengan materi. Nah, hari ini saya sudah membaca dari kontennya siapa itu yang memuat Pak Hotman Paris bahwa Linda ini dikasih uang 60 juta kala itu. Dalam prediksi saya kemarin, sebelum Linda ada drama kesurupan, dia sudah berkomunikasi dengan seseorang. Dan juga ada keadilan bermateri, menuntut keadilan tapi ada materi di situ. Ternyata Linda bersedia drama kesurupan tapi ada bayaran 60 juta di situ. Kemudian dari Aep juga ada kartu ucapan terima kasih dari seseorang muda kaya. Nah, kenapa mengucapkan terima kasih? Tentunya ada sesuatu balas budi. Kemudian dari Mel juga ada kartu gift hadiah. Dan juga ada simbol dari seorang berseragam. Nah, tentunya dari 3 sosok ini pastinya perlu didalami lebih jauh lagi dari Linda, Aep, dan Mel ini. Dari Linda, dia mengungkapkan kronologi kejadian saat drama kesurupan. Dari Mel, dia juga bisa menceritakan kronologi karena dia mengintai. Dari Aep, dia bisa melihat jelas keberadaan Peggy Setiawan yang sudah diamankan saat ini, yang kuli bangunan itu dengan jelas walaupun dia melihat dari jangka yang begitu jauh ya, apalagi gelap. Sesuatu keanehan-keanehan yang sudah ditunjukkan 3 orang ini membuat kita bertanda tanya. Ada apakah dalam kasusnya Vina ini? Ya, ada apakah? Dalam pembahasan kali ini saya ingin memprediksi dari Peggy Setiawan yang sudah ditangkap saat ini.
Peggy ini kuli bangunan yang bekerja di Bandung kala itu menurut pengakuan Peggy. Dan setelah kita lihat dari Facebooknya juga ada bukti-bukti status yang mana keberadaannya di Bandung. Jadi status itu bisa memberikan petunjuk bahwa Peggy hari itu ada di Bandung. Dan di Bandung ini Peggy ini juga memiliki saksi-saksi yang berada bersama Peggy kala itu. Tapi dari pihak kepolisi ini berdasarkan pengakuan Aib, ya, pengakuan Aib yang mata elang itu, pada akhirnya menangkap Peggy Setiawan. Nah, disinilah masyarakat menjadi bergolak, menjadi berpikiran bahwa polisi ini salah tangkap. Dari Kang Deddy Mulyadi juga sudah berusaha menyelidiki kasus ini terkait dari keberadaan Peggy Setiawan dan keluarganya dan lain sebagainya. Cuman dari kartu tarot ini bagaimanakah dari nasib Peggy Setiawan ya, Peggy Setiawan yang sudah ditangkap saat ini, yang diduga sebagai otaknya oleh pihak yang berwajib. Mari kita lihat nasib dari Peggy Peron. Nasib dari Peggy Peron. Saya lihat kondisi saat ini dulu. Kondisi saat ini bagaimanakah keberadaan nasib dari Peggy Setiawan kuli bangunan. Nasibmu per hari ini. Sepuluh tongkat. Simbol dari seseorang berada di persimpangan jalan dengan dikelilingi tongkat. Tongkat ini lambang dari penderitaan atau pikiran-pikiran yang ditanggungnya sendiri. Jadi di sini dia merasa hidup saya seperti ini, segala sesuatunya saya pikul sendiri, saya tanggung sendiri. Ya. Jadi di sini Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini menghadapi kondisi-kondisi stres, depresi, karena masalah yang sedang dihadapinya. Dan dia merasa semuanya itu saya pikul sendiri. Kemudian apalagi yang ingin kamu ungkapkan di sini? Ada rencana-rencana, ada kegigihan juga. Tapi di sini selain Peggy juga menghadapi depresi, stres kait masalah, dia juga ada semangat untuk bangkit di sini menghadapi masalah yang ada. Mungkin Peggy ini sudah mendapatkan kabar bahwa dia mendapatkan dukungan dari khalayak ramai. Makanya semangatnya bangkit kembali dan berencana langkah-langkah selanjutnya harus bagaimana. Ini ya untuk Peggy. Kemudian untuk Peggy ada simbol ratu tongkat. Ratu ini bisa simbol wanita, bisa simbol laki-laki. Yang intinya dari kewelas-asian, perhatian publik kepadanya yang begitu ibah di sini. Karena simbol ibu itu adalah simbol mengayomi ya. Di sini kan simbol ratu mengayomi, melindungi, berkorban dan lain sebagainya. Dan di sini juga dilakukan oleh orang-orang yang bersimpati kepada Peggy. Rela rame-rame untuk mengawal kasus ini demi terungkapnya siapa pelaku yang sebenarnya. Juga rame-rame memberikan support dan empati kepada Peggy ini ya, yang dilambangkan ratu tongkat ini. Bergerak secara nyata dalam mendukung atau menuntut agar Peggy ini bisa mendapatkan keadilan di sini, karena khalayak rame beranggapan Peggy ini sudah dijadikan kambing hitam oleh pihak yang berwajib ya. Menurut dari pendukung Peggy atau orang yang mengawal ini bahwa Peggy adalah korban dari salah tangkap. Kemudian nanti ada sesuatu yang baru di sini. Ini bisa dikatakan kabar-kabar baik juga bisa, atau memulai sebuah perjuangan yang baru. Jadi di sini dari pihak-pihak yang membela Peggy ini pada akhirnya berusaha untuk memulai sebuah usaha-usaha baru agar Peggy bisa mendapatkan keadilan di dalam kasus ini. Satu kartu lagi. Tapi teman-teman, hati-hati untuk Peggy dan timnya ini. Ada sosok yang ingin
berbuat jahat kepada Peggy tanpa sepengetahuan mereka. Dari kelima kartu ini saya bisa menceritakan Peggy saat ini tertekan kehidupannya, pikirannya, jiwanya, dan lain sebagainya. Dalam tekanan ini dia juga mendapatkan support sehingga dia muncul kembali semangatnya untuk berjuang. Dan di sini dia juga mengerti bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah berempati kepadanya dan berusaha untuk melindungi atau berusaha untuk berjuang agar Peggy ini segera dibebaskan. Walaupun tidak semudah itu, karena di sini ada orang yang berniat. Ada 7 pedang. 7 pedang dilambangkan adanya sosok yang merampas senjata-senjata orang di sekitarnya saat orang di sekitarnya ini lengah. Yang artinya akan ada usaha-usaha untuk menjatuhkan Peggy di sini dengan segala cara. Dengan mencari kelemahan Peggy. Walaupun mungkin yang dicari-cari itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa kematian Vina, akan menggalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan Peggy Setiawan kuli bangunan ini. Yang dilambangkan adanya sosok yang mengambil senjata orang di sekitarnya saat orang-orang itu lalai, saat orang-orang itu tidak melihatnya. Jadi ada istilah pergerakan tersembunyi, gimana caranya agar Peggy ini bisa jatuh atau bisa dikorbankan di kasusnya Vina ini. Seperti itu. Dari energinya Vina kemarin itu, Vina tidak mengenal Peggy. Dari energinya Linda juga tidak mengenal Peggy. Hanya dari Aib ini yang begitu jelas katanya mengenal wajah Peggy. Kemudian kalau dari Mel masih belum menyebutkan apakah dia mengenal Peggy atau tidak. Tapi Mel ini lebih dari menunjuk dari Linda ini, bahwa Linda ada di TKP malam itu. Padahal Linda ini dari Pak Hotman juga diberi uang 60 juta agar mau berdrama kerasukan, ya. Karena kalau dari prediksi saya kemarin itu, kenapa drama kerasukan itu harus dilakukan? Karena sudah menghadapi jalan buntu. Makanya diangkatlah drama kerasukan Linda ini dengan imbalan 60 juta. Nah, dari ketiga orang ini, Linda, Aib, dan Mel dari prediksi saya semuanya mendapatkan cuan dari orang-orang yang ingin kasus ini menjadi rumit dan tidak terselesaikan. Kemudian teman-teman, saya lanjut untuk memprediksi nasib Peggy Setiawan ke depannya. Apakah dia mampu melewati masa-masa sulit ini, atau bisa dikatakan apakah dia akan dibebaskan, entah dibebaskan berkat dari sidang pra-peradilan atau sidang yang lainnya. Mari kita lihat di sini ya. Apakah nasib Peggy Setiawan bisa bebas di sini? Ada 6 tongkat. Harus berjuang di sini. Sebenarnya ada potensi untuk bisa menang di persidangan nanti. Cuman harus diperhatikan karena di sini ada 7 pedang. Ya. Juga ada tantangan yang harus dihadapi lebih dulu. Makanya di sini bisa dikatakan nasib Peggy masih belum menentu di sini. Walaupun di sini sebenarnya ada peluang untuk menang. Kemudian nasib Peggy ke depannya, apakah bisa bebas dari kasus ini? The Lovers, ada cinta, ada kasih sayang di sini. Saya ambil beberapa kartu untuk menguatkan ya. Bagaimanakah nasibnya Peggy dalam kasus ini? Apakah bisa bebas? Harus berjuang dan sabar di sini. Selanjutnya ada kabar-kabar baik juga. Satu kartu lagi nasib Peggy ke depannya. Ada sosok yang akan bisa membantu Peggy di sini. Kelima kartu ini energinya bisa dikatakan sangat positif ya. Sangat positif walaupun harus diperjuangkan. Di sini ada simbol bendera merah.
Lambang dari bendera ini adalah tantangan, masalah, cobaan yang dihadapi Peggy bisa terselesaikan, tapi di sini ada pihak-pihak yang kurang suka. Andai kata Peggy ini bebas, andai kata Peggy ini dibebaskan. Kenapa begitu? Ya tentunya pihak yang sudah menangkap Peggy ini akan bersikukuh bahwa dia tidak salah tangkap. Walaupun banyak bukti-bukti yang sudah bertebaran di media sosial, juga banyak dukungan yang sudah diberikan kepada Peggy di sini. Ya, kemudian di sini ada the lovers, ada perasaan kasih, perasaan cinta. Jadi Peggy ini bisa dikatakan banyak sekali yang memberikan dukungan dan support kepadanya. Dan di sini ada simbol seorang meditasi dan ada pedang 4 di kepalanya. Yang artinya harus sabar di sini, banyak-banyak doa, banyak-banyak puasa, banyak-banyak tirakat untuk menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi. Tenangkan pikiranmu dulu, berdoa dan pasrah kepada Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang bekerja atas kehidupanmu. Ya, ini ya untuk Peggy. Dan di sini ada kabar-kabar baik non jauh di sana terhadap nasib Peggy ke depannya. Juga ada simbol dari Raja Jangkir. Raja Jangkir ini raja yang penuh kasih sayang, penuh belas kasih, penuh perhatian kepada rakyatnya, yang artinya ada orang-orang nanti yang akan membantu Peggy. Dan ini juga sudah ada saat ini ya, kayak Hotman Paris Hutapea, kemudian dari mantan polisi Bapak Susnodi Haji, malah dia dengan nyata-nyata mengatakan bahwa Aib dan Mel-Mel ini adalah orang yang berbohong. Dengan nyata-nyata dia berkata seperti itu. Kemudian kalau Pak Susnodi Haji sudah bilang bahwa Aib ini adalah berbohong, masihkah polisi bersikukuh untuk tidak membebaskan Peggy? Nah, tentunya ini perlu perjuangan dari tim kuasa hukumnya Peggy. Mungkin dengan cara pra-peradilan dan lain sebagainya yang bisa membuat Peggy ini bisa dilepaskan kembali. Di sini ada potensi untuk bisa menang loh teman-teman. Ada potensi dari pihaknya Peggy ini. Tapi kembali lagi yang namanya prediksi ini kan untuk diantisipasi. Sekalipun prediksinya baik, tapi waspadai karena ada orang yang berniat menusuk dari belakang, berniat berbuat jahat di sini.